Siswa-siswi SD kelas 3 SD Santa Maria Surabaya dan juga seluruh sekolah yang ada di kota Surabaya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah sehat? Pastinya sehat ya? Ceria atau tidak ya? Oke, pasti ceria. Sebelum kita masuk pada materi kita, pasti kalian bertanya-tanya ya, ibu ini siapa? Oke, baik. Sebelum itu, ibu akan mengajak kalian untuk mengucapkan selamat pagi kepada semuanya ya. Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi di program kesayangan kita, yaitu Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, baik. Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama ibu adalah Natalia Dwi Utari, SPD. Sehari-hari ibu mendampingi, membimbing, dan melayani anak-anak yang berada di sekolah SD Santa Maria Surabaya. Hari ini ibu merasa bahagia sekali. Mengapa? Karena hari ini ibu menemani siswa-siswi kelas 3 kota Surabaya. Senang sekali ibu. Coba sih sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau mengajak anak-anak untuk tepuk semangat ya, atau moto semangat pagi kita, oke? Ketika ibu tanya semangat pagi, jawabannya apa? Pagi, pagi, pagi. Yes, oke? Bisa ya? Oke, coba ibu tanya ya. Semangat pagi, jawabnya apa? Pagi, pagi, pagi. Yes, oke, luar biasa. 2 jempol untuk anak-anak hebat kota Surabaya hari ini. Oke, sebelum itu kita akan mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Anak-anak yang terkasih, silahkan bersikap doa yang baik. Lipatlah kedua tangan kalian, pejamkan mata kalian, tundukkan kepala kalian, dan jadilah hening. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pencipta, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah kesehatan dan hari baru yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur pula karena Engkau persatukan kami dalam pembelajaran hari ini meskipun secara virtual. Tuhan Allah, hari ini kami akan belajar dari Nikodemus yang menemui Tuhan Yesus pada malam hari untuk bertanya dan mendengarkan nasihatnya. Bantulah kami pula agar dapat memahami kehendak-Mu melalui pelajaran hari ini. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih anak-anak, kalian mengawali dengan doa yang luar biasa ya. Oke, sebelumnya tadi Ibu mengatakan bahwa hari ini kita bertemu ya bersama sebagai satu keluarga ya, siswa-siswi kelas 3 kota Surabaya. Hari ini kita mau belajar apa sih Bu? Oke, hari ini kita akan belajar tentang percakapan dengan Nikodemus ya. Kita akan mengetahui apa sih yang diperbincangkan Nikodemus bersama dengan Tuhan Yesus. Mengapa kok itu diperbincangkan atau dipertanyakan kepada Tuhan Yesus ya? Oke. Sekarang mari kita amati kalimat di layar yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Oke. Malu bertanya sesat di jalan. Pernah tidak kalian mendengar kalimat ini? Pernah ya pastinya, malu bertanya sesat di jalan. Ya, ketika kalian misalnya melakukan perjalanan bersama mama, papa, atau siapapun, ketika kalian tidak tahu tempat tersebut, kalian tiba-tiba berhenti sejenak, kemudian, sebaiknya kita tanya saja deh Ma kepada orang-orang yang ada di situ. Kalian bertanya, tujuannya untuk apa sih anak-anak? Ketika kita bertanya, kita mengetahui ya, kita mendapatkan informasi. Oke, good. Nah, sekarang Ibu tanya kepada kalian ya, pernah atau tidak ya kalian itu secara pribadi mengajukan pertanyaan atau bertanya? Pernah tidak? Pastinya anak-anak pernah ya? Oke, good. Pastinya setiap anak pernah mengajukan pertanyaan ya kepada mama, kepada papa ketika anak-anak
bersama keluarga. Ketika pembelajaran ya, anak-anak bertanya kepada siapa? Bapak Ibu guru pastinya. Oke, berbagai macam pertanyaan itu kita tanyakan ya. Ma, ini kenapa kok bisa seperti ini? Atau misalnya ketika kalian tidak memahami pelajaran, Bu Guru, maaf saya bertanya, mengapa ini terjadi? Bagaimana caranya? Nah, hal itu kita tanyakan karena apa? Karena kita ingin mengetahui, ya, ada rasa keingintahuan dari diri kita, ya, agar kita menjadi lebih paham akan segala sesuatu. Nah, ketika kita mengajukan pertanyaan kepada mama papa atau kepada bapak ibu guru, nah pastinya kita akan apa? Mendapatkan informasi dong, mendapatkan jawaban. Nah, jika kita sudah mendapatkan jawaban atau informasi, pastinya apa? Kita akan ngapain? Kita akan betul sekali memperhatikan jawaban itu atau informasi tersebut. Contoh ya, di gambar yang pertama ini ya, ketika di dalam ruang kelas, ibu guru menjelaskan, kalian memperhatikan dengan baik. Saat pandemi seperti ini bagaimana Bu? Tidak jadi masalah ya. Kita bisa lakukan secara virtual ya. Oke, ketika bersama dengan teman-teman ini ya, gambar yang kedua ini, kalian juga memperhatikan informasi tersebut. Kalian mendengarkan dengan baik. Oke. Atau ketika kalian juga mencari informasi itu dengan teknologi-teknologi ya. Karena rasa keingintahuan kalian yang besar, kalian juga mencari itu dalam teknologi. Sekarang kan zamannya sudah modern Bu, segala sesuatu juga bisa dicari kan ya di dalam teknologi-teknologi yang kita miliki. Nah, contohnya saat ini, kenapa sih kita itu harus pakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus menjaga jarak ya? Karena saat ini terjadi apa anak-anak? Betul, saat ini terjadi pandemi COVID-19, adanya virus corona yang menyerang seluruh dunia, adanya wabah virus corona yang dialami oleh warga dunia. Oke, jadi ketika kita mengajukan pertanyaan, itu karena dasarnya rasa keingintahuan kita, ketidakpahaman kita, atau kita ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih ya. Jadi orang bertanya itu bukan hal yang apa? Bukan hal yang aneh, tetapi itu adalah hal yang biasa dan wajar, dan itu perlu kita lakukan. Agar apa? Agar menambah pengetahuan untuk diri kita juga ya anak-anak. Jadi pastikan ketika kalian juga tidak tahu, kalian juga bertanya. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, jangan kemana-mana ya. Oke, tetap bersama program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Oke anak-anak, kita berjumpa lagi di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Masih semangat ya? Masih ya? Oke, coba sih mana semangatnya? Semangat pagi, 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 pagi. Yes, oke, luar biasa. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan melihat bagaimana sih percakapan ya, percakapan yang dilakukan oleh Nikodemus bersama dengan Tuhan Yesus ya. Ibu akan menayangkan sebuah cuplikan video bagaimana Nikodemus bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Yuk, anak-anak saksikan ya. Oke. Ada seorang tokoh Yahudi bernama Nikodemus yang merupakan salah satu dari kaum Farisi. Suatu malam ia datang kepada Yesus. Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang diutus oleh Tuhan. Tidak seorang pun dapat membuat keajaiban seperti engkau jika Allah tidak menyertainya. Aku berkata sesungguhnya, tidak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan kembali. Mana mungkin orang dewasa dapat lahir kembali? Dia tidak mungkin masuk lagi ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Aku berkata sesungguhnya, tak ada yang bisa masuk kerajaan Allah jika tidak dilahirkan dari air dan roh. Secara jasmani kita dilahirkan orang tua, tapi secara rohani dilahirkan oleh roh. Jangan heran kalau aku berkata kalian harus dilahirkan kembali.
Angin bertiup kemanapun ia mau. Kalian dengar suaranya, tapi tidak tahu dari mana datangnya atau kemana perginya. Begitu juga dengan orang yang dilahirkan oleh Roh. Bagaimana bisa begitu? Kau guru yang hebat di Israel, mengapa tidak mengerti? Aku berkata yang sesungguhnya. Kami mengatakan dan bersaksi atas apa yang kami lihat. Tapi tidak ada yang mau menerima kesaksian kami. Jika kalian tidak percaya padaku mengenai hal-hal di dunia ini, bagaimana kalian bisa percaya jika aku bicara tentang surga? Tidak seorang pun pernah naik ke surga, kecuali anak manusia yang turun dari surga. Seperti Musa menaikkan ular tembaga pada tiang di padang gurun, begitu juga anak manusia harus dinaikkan, supaya semua orang yang percaya padanya memperoleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, maka ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi menjadi penyelamatnya. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Tetapi orang yang tidak percaya sudah dihukum oleh Allah, karena mereka tidak mau percaya kepada anaknya yang tunggal. Seperti inilah penghakiman itu. Terang sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai gelap daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Setiap orang yang berbuat jahat, benci kepada terang, tidak mau datang kepada terang, sebab mereka tidak ingin perbuatan jahatnya sampai terlihat. Tetapi orang yang melakukan kebenaran datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa apa yang dilakukannya itu sudah sesuai dengan kehendak Allah. Oke, anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah menonton, melihat ya cuplikan video tentang apa tadi? Tentang bagaimana Nikodemus bertanya kepada Yesus. Kira-kira apa sih yang ditanyakan tadi? Apa? Iya, tentang apa maksudnya dilahirkan kembali Tuhan Yesus, ya kan? Begitu kan? Iya, betul sekali. Nah, ketika kita tahu apa sih itu percakapan, sering tidak kita melakukan percakapan? Anak-anak sering tidak ya kita melakukan percakapan? Sering ya? Betul sekali. Kita sering sekali, dan itu sudah menjadi apa? Keseharian kita melakukan percakapan. Lalu, apa sih percakapan itu? Apa sih percakapan itu, Nak? Siapa yang tahu percakapan itu apa? Betul sekali, hebat. Percakapan adalah perbincangan atau pembicaraan ya, yang dilakukan lebih dari satu orang. Itu artinya dilakukan oleh beberapa orang. Contohnya tadi, Nikodemus bersama dengan Tuhan Yesus. Itu ada berapa tokoh berarti? Dua tokoh yang sedang berbincang-bincang, bercakap-cakap, ya. Mereka membicarakan sesuatu, mereka berbincang-bincang sesuatu, ya. Oke. Lalu, siapa sih yang dimaksud dengan Nikodemus? Anak-anak tahu tidak siapa yang dimaksud dengan Nikodemus? Siapa? Coba, ada yang tahu? Oke, betul sekali ya. Nikodemus adalah seorang tokoh agama Yahudi. Keberadaan Nikodemus itu dihormati oleh orang Farisi, betul. Jadi diakui ya, keberadaan Nikodemus ini diakui, dihormati, karena Nikodemus adalah seorang tokoh agama Yahudi. Nah, namanya tokoh agama berarti orangnya apa? Pandai, betul, cerdas, iya, mengetahui banyak hal ya kan pastinya. Lalu pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah mengajar ya, mengajar banyak hal. Terlebih mengajar tentang apa? Apa yang dialami oleh orang-orang Farisi, betul, tentang agama Yahudi itu. Nah, jadi Nikodemus adalah seorang tokoh agama Yahudi. Lalu mengapa kok Nikodemus tadi mendatangi Tuhan Yesus? Kira-kira mengapa, Nak? Karena apa? Betul sekali, karena rasa keingintahuannya ya. Karena ingin
tahu apa sih maksudnya dilahirkan kembali itu Tuhan. Nah, walaupun pada malam hari, apa tadi? Nikodemus apa? Mendatangi Tuhan Yesus, menemui Tuhan Yesus untuk apa? Untuk menanyakan hal tersebut, untuk bercakap-cakap. Ya, Nikodemus itu tertarik dengan kerajaan Allah, ya kan? Dengan ajaran Tuhan Yesus, apa yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah Tuhan Yesus? Dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Lalu, walaupun dia seorang tokoh agama, tapi dia memiliki sikap yang rendah hati. Kok bisa, Bu? Iya, terbukti. Dengan apa? Dia mendatangi Tuhan Yesus, ya kan? Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia menanyakan hal itu kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus, pastinya, ya kan? Lalu Tuhan Yesus juga apa? Juga menjelaskan tentang bagaimana kerajaan Allah ini, ya kan? Nikodemus juga memperhatikan, mendengarkan dengan baik. Baik anak-anak, jangan kemana-mana, tetap berada di depan layar kalian di acara program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, kita lanjutkan kembali ya pembelajaran kita, tentunya dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, kita akan lanjutkan. Lanjutkan tentang pembelajaran kita ya. Bagaimana Nikodemus mendatangi Tuhan Yesus untuk bertanya tentang ajarannya. Maksudnya kerajaan Allah itu yang bagaimana, lalu dilahirkan kembali itu yang bagaimana. Oke anak-anak, Yesus menegaskan kepada Nikodemus ya, bagaimana orang itu dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana orang itu mau percaya. Lalu setelah percaya, ketika dia melakukan berbagai hal, berbagai perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita pasti akan jatuh dalam dosa. Nah, tetapi tidak sampai di situ. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita diajak untuk mau apa? Mau ini ya, mau bertobat, memperbaiki diri lagi, dan yang terakhir adalah berubah. Ya, jadi ketika kita mau percaya, kita juga harus bersedia untuk bertobat dan berubah menjadi yang lebih baik tentunya. Nah, lalu kerajaan Allah itu apa sih, Bu, maksudnya? Apakah kita harus membangun istana yang besar, yang megah, yang bagus? Wah, tidak ya. Yang dimaksudkan kerajaan Allah adalah apa? Suasana di mana Allah itu merajai hati manusia. Maksudnya merajai apa sih, Bu? Apa anak-anak merajai? Merajai itu apa? Bagaimana Allah itu hadir di dalam diri kita. Allah itu ada di dalam hati kita, ya. Allah itu apa? Ada di dalam diri kita, tidak hanya di hati. Jadi bagaimana kita akan melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga ketika kita sudah mengutamakan Allah dalam diri kita, dalam hidup kita, maka yang tercipta adalah apa? Sukacita, cinta kasih, ya. Ini pengampunan, damai dan sejahtera. Jadi dengan kehidupan sesama kita tidak bertengkar, tidak eker-ekeran dalam bahasa Jawa ya. Tidak marah-marahan, tetapi penuh sukacita, kegembiraan dan kedamaian tentunya. Oke. Lalu tadi juga dikatakan, Tuhan maksudnya dilahirkan kembali bagaimana? Orang yang sudah dewasa apakah masuk lagi ke dalam rahim seorang ibu? Oh tidak, maksudnya adalah kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Ya kan, meninggalkan cara hidup kita yang lama tentunya yang tidak baik ya, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita bersedia untuk apa? Untuk melakukan cara hidup yang baru. Memperbaharui diri kita, ya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak jatuh, tidak terpuruk dalam kesalahan itu saja. Tetapi bagaimana kita itu mau berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi, betul sekali. Ya kan, sebagai manusia tidak jarang, tidak bisa kita lepas dari kelemahan, kekurangan diri kita. Tetapi bagaimana kita mau bersedia memperbaiki diri kita, ya kan? Mengubah cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru tentunya. Nah, hidup sebagai manusia baru, itu artinya apa sih, Bu? Artinya apa anak-anak?
Oke, pinter sekali. Hidup sesuai dengan perintah Tuhan Allah. Perintah yang bagaimana ya, Bu? Bagaimana perintahnya? Nah iya, bagaimana kita diajak untuk mencintai Tuhan Allah dan mencintai sesama. Nah, tunjukkan pencintai itu tidak hanya lewat apa? Lewat perkataan kita saja, betul sekali. Tetapi lewat apa? Perbuatan yang kita lakukan sehari-hari tentunya ya. Jadi tidak hanya aku cinta Tuhan Yesus, aku cinta mama papa, tidak hanya itu. Tetapi bagaimana kita melakukan hal-hal baik, kapan? Setiap saat, setiap hari ya. Tidak hanya kepada orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi kita juga berani ya, berani memberikan yang terbaik bagi orang-orang di luar sana. Terlebih orang-orang yang apa nak? Membutuhkan ya, orang-orang yang terpinggirkan ya. Kita berani memberikan diri untuk melakukan hal-hal baik kepada mereka. Karena kita diajak untuk mencintai sesama juga. Oke anak-anak, semoga kita semua dapat apa? Dapat berusaha memberikan kebaikan bagi banyak orang melalui apa? Melalui perbuatan kita, tutur kata kita, perilaku kita ya. Semoga dalam kehidupan sehari-hari kita semua dapat menunjukkan sebagai anak-anak Allah ya. Tidak hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan, perbuatan, pikiran kita, perilaku kita yang menunjukkan sebagai anak-anak Allah ya. Oke, jadi anak-anak yang terkasih, hari ini kita belajar tentang apa tadi? Betul sekali, percakapan dengan Nikodemus ya. Nikodemus menanyakan tentang apa sih ajaran tentang Tuhan Allah. Lalu maksudnya apa dilahirkan kembali itu ya. Kita sudah memahami ya, bagaimana kita diajak untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama yang tidak baik dan bersedia untuk merubah cara hidup kita menjadi yang lebih baik, memperbaharui diri kita dengan hal-hal yang lebih baik, yang positif. Oke, good. Nah, lalu tadi tokoh utama adalah siapa nak? Betul sekali, tokoh utamanya adalah Nikodemus ya, Nikodemus. Dari Nikodemus apa sih yang patut kita teladani? Apa coba? Oke, betul. Yang pertama adalah kerendah hatian Nikodemus. Walaupun Nikodemus adalah seorang tokoh agama, dia tidak malu untuk bertanya. Dia tidak sombong, tidak menunjukkan ini loh saya sebagai seorang tokoh agama. Tidak. Tetapi dia apa? Bersedia untuk bertanya ketika dia merasa kebingungan, merasa tidak tahu. Ya kan? Dia datang kepada Tuhan Yesus untuk menanyakan tentang kerajaan Allah, tentang apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali. Oke, lalu yang kedua, apa yang patut diteladani oleh kita? Berani, betul. Kita harus berani. Ketika kita mengalami kesulitan, kita harus berani. Berani apa? Berani bertanya pastinya. Lalu mau bertobat sebagai anak-anak Allah, ketika kita melakukan kesalahan, dosa, kekurangan, kita mau bertobat. Tidak hanya menyesali saja, tetapi memperbaiki diri ya. Meninggalkan cara hidup lama dan cara hidup yang baru. Memperbaiki dengan hidup yang baru. Nah anak-anak, mari kita berefleksi sejenak. Ya, anak-anak, melihat ke dalam diri kalian masing-masing. Apakah selama ini saya sudah berani bertanya saat mengalami kesulitan? Atau justru saya hanya berdiam diri saja? Nah, apa yang biasanya menjadikan saya tidak mau bertanya ketika saya mengalami kesulitan? Oke, anak-anak yang terkasih, satu penugasan untuk kalian ya, kalian boleh memfoto ya atau men-screenshot ya. Tugas ini kalian kerjakan dan kalian kirimkan kepada guru pengampu di sekolah masing-masing ya. Tuliskan usahamu ketika ada yang belum kamu ketahui. Oke? Oke, baik. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada hari ini kalian semua hebat. Untuk mengakhiri kegiatan ini marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kami belajar bersama pada pagi hari ini. Kami bersyukur pula karena Engkau telah memberi kami kekuatan untuk memahami ajaran-Mu kepada Nikodemus. Semoga kami Engkau mampukan untuk hidup sebagai manusia baru seperti yang Engkau perintahkan kepada Nikodemus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sampai berjumpa lagi dalam pembelajaran bersama di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku.